Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita mulai dari, pemilihan diksi ya, pemilihan kata-kata. Ya, Kenapa harus jadi boykot. Jadi sebenarnya video itu tuh agak kebetulan, jadi saya menabung video itu, jadi video itu tuh bukan dibuat pada waktu kontroversi itu terjadi, mmm, mungkin beberapa hari sebelumnya, dan itu tuh ada dalam list tabungan saya. Nah, kemudian ketika ada kontroversi itu memicu Eee, di mana masyarakat pada waktu itu mendengar berita-berita di media sosial bahwa, eee, Trans7 diboikot oleh sejumlah tokoh-tokoh dan sejumlah santri-santri, begitu kan. Nah, kemudian saya tuh mengajak orang-orang untuk berpikir, sebaliknya, bahwa, eee, ketika santri-santri itu memboikot Trans7, media-media tuh justru malah pro mmm, terhadap, Trans7. Makanya dalam hal ini, kita tuh bertanya-tanya, bukankah sebenarnya yang selama ini diboikot itu adalah pesantren? ya, Dengan ya. iya, jadi maksud saya adalah, kalau misalkan kita menganalisis media-media, kita ketikkan misalkan pesantren, kemudian orang-orang itu akan langsung mengaitkan dengan kasus-kasus pencabulan, kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus penyimpangan, dan seterusnya. Ini tuh adalah fenomena yang sudah ada yang saya amati itu dalam 1-2 tahun, terakhir. Ya karena ini juga menyangkut masalah-masalah, Mama Gufron misalkan, kemudian, ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan Ba'alawi gitu. Jadi masyarakat itu melihat bahwa pesantren sekarang itu identiknya bukan dengan, mencari ilmu-ilmu agama, tetapi Mhm. bergeser kepada hal-hal yang menjadi logika mistika itu. Dan saya pikir kita juga bisa menganalisis itu dari, media-media sosial yang beredar gitu. Nah, makanya, pada waktu itu saya menggunakan istilah boykot itu sesederhana bahwa karena pada waktu itu yang sedang ramai diperbincangkan adalah boykot, sebagai konten kreator, yang membutuhkan strategi untuk bisa, reading the wave gitu, yang, Mhm. pada waktu itu istilah boykot itu adalah istilah yang sangat, populer, maka saya gunakan istilah itu gitu sebenarnya, ya agar orang-orang bisa menyimak, video saya itu, dan video itu tentu saja adalah sebuah, kritik, yang semoga dipahami bukan sebagai permusuhan, tetapi sebagai upaya untuk perbaikan, ya begitulah. Dan kita lihat misalkan sekarang, Eee, pernyataan saya itu yang ada di bulan Oktober itu benar-benar dalam tanda kutip ya, entah ini kata-kata saya atau tidak, tetapi masyarakat sekarang itu, cenderung untuk secara maknawi membenarkan kata-kata saya. Jadi ketika Akang coba cek, 2, 3 hari yang lalu itu kan ada kasus di Pati. Di mana Iya, ada iya. seorang kiai atau seorang yang diduga kiai, diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah perempuan. Nah, eee, kemudian ada demonstran di situ, ada orang yang berdemo di situ, ada orang yang menggerebek, dan itu adalah aliansi masyarakat dan santri, yang kata-katanya kurang lebih adalah, eee tolong jangan permalukan pesantren, jangan permalukan Nahdliyin dengan kejadian-kejadian seperti ini. Nah, itu adalah pesan yang sama persis dengan video saya di bulan Oktober itu. Kalau dulu, mungkin Akang bisa ngecek, kalau dulu ketika saya mengkritik pesantren, mengkritik kiai, dan itu sebenarnya sudah saya lakukan selama bertahun-tahun, maka kolom komentar itu pada umumnya, berbicara tentang nggak semua kok kiai seperti itu, nggak semua pesantren seperti itu, gitu. Ya mereka menganggap bahwa saya mengeneralisir, padahal saya bukan mengeneralisir, saya menjelaskan kasus per kasus gitu. Nah, tetapi fenomena yang sekarang justru ketika ada pencabulan yang seperti itu, justru di demo dan kata-katanya itu adalah jangan sampai mempermalukan Islam, mempermalukan pesantren dan mempermalukan um, kiai-kiai gitu. Nah, ini kan sejalan dengan ide-ide itu. Jadi saya pikir sih betapapun itu menjadi kontroversial, tetapi, buah dari pikiran saya di bulan Oktober dan sebelum-sebelumnya itu sekarang bisa diterima oleh masyarakat, bahwa
kita nggak butuh pembelaan kalau memang ada dari kalangan santri-santri itu yang melakukan tindakan-tindakan tercela, ya kita kritik saja, itu adalah bahan evaluasi bersama gitu. Nah, jadi balik lagi, pada waktu itu istilah, boikot itu adalah istilah yang memang sedang tren pada waktu itu gitu. Secara maknawi ya tentu saja bisa dicek, sama-sama gitu. Baik, terima kasih Pak Guru. Juga tentang istilah ini Pak Guru, kepunahan ataupun pesantren akan habis dalam jangka waktu kurun yang tidak akan lama gitu ke depannya. Nah itu lumayan menimbulkan ancaman ya, maksudnya terasa seperti ancaman. Nah ini apakah sebuah alat ya dalam komunikasi untuk memaksa disebutnya audiens menyetujui urgensi kritik kita gitu, ataupun benar-benar harus benar-benar mawas diri, benar-benar fokus gitu, atau bagaimana Pak? Iya, tentu saja. Ini adalah strategi yang biasa digunakan, biasanya kaum revivalis, kaum debat-debat gitu yang seperti itu menggunakan istilah-istilah itu. Jadi misalkan, umat Islam akan tersisa hanya 66% lagi di tahun sekian gitu. Atau misalkan, ya itu, istilah-istilah debat itu dan itu tuh sebenarnya bukannya sesuatu yang berlebihan, tetapi itu adalah sesuatu yang disyaratkan gitu. Jadi, pesantren akan punah kalau perilaku-perilaku seperti ini terus-menerus menghantui media-media digital kita. Nah, itu kan sebenarnya adalah pernyataan yang sah gitu. Jadi maksudnya, ada penurunan minat terhadap pesantren, ada, resistensi terhadap pesantren, dan itu semakin hari semakin menguat seiring dengan makin banyaknya kasus yang beredar. Nah, kalau memang begini terus, maka pesantren itu nggak punya harapan. Maka dibutuhkan perbaikan besar-besaran. Makanya saya nuntut kemarin itu di video saya itu, ada sejumlah kritik yang ingin saya sampaikan. Di antaranya adalah tolong, patron yang berlebihan antara santri dengan kiai itu ya dikurangin. Kemudian berikan kesempatan untuk bernalar kritis, kepada masyarakat. Nah, ini tuh kan adalah poin-poin yang kalau dipenuhi, saya pikir itu justru akan memperbaiki citra pesantren, memperbaiki kurikulum pesantren, dan akhirnya membuat pesantren bertahan bahkan jauh lebih lama daripada yang diperkirakan. Begitu. Jadi coba sekarang misalkan Akang bayangkan, sekarang, informasi itu sudah meluap, sudah inflasi, sudah ada di mana-mana. Bahkan informasi itu didapat bahkan ketika tidak kita inginkan. Informasi di media digital itu begitu besarnya. Kemudian negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba habis-habisan untuk bisa beradaptasi dengan itu. Tetapi banyak sekali, saya tidak ada datanya, tetapi pernyataan banyak ini saya pikir memadai. Tetapi banyak sekali ustadz-ustadz dari kalangan pesantren yang justru mengatakan, belajar kok dari Google gitu. Jadi, cybergogi yang ada di seluruh dunia, keterkaitan informasi satu dengan informasi yang lain yang sekarang difasilitasi oleh media, itu menyeruak di mana-mana sampai kita tahu apa yang terjadi di Cina hari ini, kita tahu apa yang terjadi di Amerika saat ini dan sebagainya. Kemudian kalangan pesantren justru mengatakan belajar kok dari Google, yang kemudian mereka menawarkan kitab yang ditulis ribuan atau ratusan tahun yang lalu. Nah, ini adalah salah satu, yang harus kita kritik kalau memang pesantren terus dengan cara seperti ini, dengan paradigma seperti ini, dia mengingkari perkembangan zaman, dia mengingkari, kejadian-kejadian aktual di dunia modern, dia mengingkari temuan-temuan dan gagasan-gagasan baru yang beredar di mana-mana, ya tentu saja, pihak mana lagi di masa depan yang akan, memilih pesantren. Gitu, Kang. Baik. Terus juga tentang ini istilah feodalisme Pak Guru. Jadi istilah feodalisme yang menjadi fokus penting utama. Jadi menggali istilah tradisi yang sakral ini yang di pesantren yang dilabeli oleh outsider itu feodalisme. Nah, apa dampak
apa disebut dampak kognitif yang Pak Guru harapkan muncul pada saat audiens mulai mengidentifikasi penghormatan kiai ini sebenarnya ya adalah sebagai adab gitu, sebagai tradisi keislaman, ataupun melainkan sebagai sisa-sisa dari sistem tradisi lokal gitu, budaya pesantren. Jadi apa disebutnya itu ya, kenapa menggunakan istilah itu dan apa yang perlu dikritik itu dari tradisi soal adab yang disakralkan dalam pesantren. Gini Kang, yang dimaksud dengan adab itu sebenarnya adalah nilai-nilai kebudayaan yang merujuk pada perilaku-perilaku formal moralitas, formal moral. Jadi misalkan adab itu adalah kalau orang barat, kalau dia berdiri jasnya dikancingkan, kalau duduk jasnya dilepas. Itu adalah adab. Kalau makan, garpu di sebelah sini, pisau di sebelah sini. Tetapi kalau makannya steak, maka pisaunya di sebelah sana, dan seterusnya, itu juga adab. Nah, adab itu salah satu karakteristiknya itu adalah menyeluruh kedua belah pihak. Jadi kalau ada saya dan orang lain di sebelah saya, maka yang dimaksud dengan adab itu adalah kedua belah pihak melakukan sesuai dengan kepercayaan akan moralitas. Jadi saya ketemu dengan, misalkan ya, saya bersalah, ada orang, Akang datang ke saya, kemudian di sini tuh ada meja. Kemudian adabnya itu bagaimana? Saya berdiri dan kemudian melingkari meja, kemudian bersalaman dengan Akang. Jangan sampai meja itu ada di antara kita berdua. Nah, itu adab. Adab itu artinya apa? Ada dua belah pihak. Nah, kalau salah satu pihak saja, misalkan ada seorang kiai yang cuman gini, itu bukan adab. Karena apa? Karena yang dimaksud ya di situ itu nampak bahwa hanya santri yang melakukan sesuatu yang penuh dengan sopan santun kepada kiainya, sedangkan kiainya tidak seperti itu. Begitu. Nah, ini sama sekali tidak diajarkan di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu, Nabi yang memperkenalkan untuk pertama kalinya adab. Jadi ketika berbincang dengan orang lain, Nabi tidak menoleh ke arah lain. Ketika Nabi bersalaman, Nabi tidak melepas sebelum orang itu melepas. Nah, ini tuh adab. Karena kedua belah pihak. Disepakati ya. Jadi, kalau misalkan ada di kalangan teman-teman pesantren, ada kiai yang bersalaman dengan sungguh-sungguh kepada muridnya. Muridnya juga seperti itu adab. Kalau ada santri yang karena hikmat dia berusaha untuk mencium tangan gurunya, dan si gurunya melihat dan mengusap kepalanya dan kemudian mendoakan, itu adab. Tetapi kalau sepihak, guru ngelihat kesana kesini, kakinya tiba-tiba diciumin dan dia tidak peduli, itu sama sekali bukan adab. Itu adalah wujud dari feodalisme. Nah, apa yang dimaksud dengan feodalisme? Feodalisme itu sebenarnya adalah istilah ekonomi di zaman dulu yang menyebut bahwa patronase atau kelimpahan kewenangan itu hanya diserahkan kepada para tuan tanah, pemilik tanah. Itu awal mulanya itu seperti itu. Nah, pemilik tanah yang dimaksud itu karena dia memiliki tanah dan semua petani itu hanya penggarap, maka petani itu ketergantungan luar biasa kepada si pemilik tanahnya. Jadi bayangkan tempat mata pencaharian kita untuk makan, yaitu kebun kita, sawah kita, itu dimiliki oleh bangsawan, dimiliki oleh tuan tanah. Makanya dia akan mengembangkan adab-adab yang tidak beradab gitu. Di mana kekuasaan ada dalam satu pihak, yang lain mengemis-ngemis. Dia sujud di pinggir jalan ketika bangsawannya lewat. Dia kemudian menyerahkan apapun yang dimilikinya kepada bangsawan dan sebagainya. Nah, itu feodal. Jadi feodal itu dalam hal ini dicirikan dengan kekuatan yang berkumpul pada satu pihak dan kemudian benar-benar menghegemoni pihak yang lain. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan saya mengatakan bahwa ini feodal atau bukan, sederhana, saya tidak menuding pesantren semuanya itu feodal. Kan saya menemukan misalkan ada pesantren-pesantren yang kiainya tuh santuy banget, cepret, ayo kemana aja kamu gitu. Nah, itu tuh adab.
Itu adab. Iya. Tapi kalau ada, saya sering mencontohkan Pak Habib Bahar, duduk di sofa yang sangat mewah, kemudian orang-orang menciumi kakinya dan dia nampak tidak peduli. Nah, itu tidak adab. Itu kalaupun itu adab, itu adalah adab feodalisme yang sangat-sangat jauh dari Islam. Hmm. Tidak pernah ada ajaran dalam Islam yang seperti itu.